Nah, kali ini gue nggak akan biarin lo nih. Parah banget yang ini. Belakang lo ya. Ya kalau lu yang kena, gue juga kena. Yang benar dong. Gimana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bara ya? Apa sih? Gue lagi main game, bentar dulu. Apa sih cakep cewek? Bara, apa kabar? Assalamualaikum Bu Haji, apa kabar? Kamu kok sekarang di sini sih? Emang kenapa? Kok biasanya kan kamu ke masjid, Bara, kok malah nongkrong-nongkrong? Ya kan biasanya, sekarang bukan waktunya untuk ke masjid, sekarang waktunya main game. Oh jangan gitu dong, kamu buang-buang waktu. Ini apaan sih? Jangan deket-deket. Bara, kamu jangan kayak gitu, biasanya kamu berdoa, baca Quran, kok kamu jadi Ya ini juga main game sambil berdoa, emang nggak bisa. Jangan kayak gitu. Coba berdoa. Kok kamu malah ngeledek Nah, sih, itu Bara, bisa yang berdoa bener. Kenapa sih? Mentang-mentang ayah kamu di sini punya jabatan, kamu jadi kayak gitu. Gitu jadinya, Ma. Ih, tunggu, Ma. Sebentar, Ma. Itu bukannya si Anissa tuh, Ma. Sama cowok-cowok tuh lagi pada nongkrong di situ. Kita samperin yuk. Iya, berantem kayak gitu, Ma. Coba, Ma. Ini teman kamu apaan sih? Ya lo makin gemoy sih, makanya teman gue suka sama lo. Bara, kamu nggak sopan banget sih sekarang. Astagfirullahaladzim. Bener, Emang kamu salahnya harus apa Bu istighfar. Haji? Ya nggak boleh gitu dong sama perempuan. Sama perempuan harusnya gimana Harusnya dong? kamu menghargai perempuan. Ini ada teman kamu goda-godain kamu, bukan Ya siap, dibantuin. kita sambil duduk, ngomongnya sambil duduk sopan nih. Ada apa sih? Assalamualaikum. Ya Allah, Bara, kemana wae? Kemana aja kamu? Sok. Mama. Mama duduk di Lalu sini. Mama. Boleh. Boleh, Sini kamu Mama. terguling. Oh iya. Ya. Sok, Mama Ma. sini duduk, Mama. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih? Ribut-ribut. Duduk, Bar. Ini loh, Ma. Kenaon? Bara, Mama inget kan? Dulu kan Bara sering ke masjid. Nah, sekarang udah nggak pernah ke masjid lagi, malah kerjaannya main game. Nggak jelas nongkrong-nongkrong. Sebentar. Apa benar yang dibilang Anissa bahwa Bara sekarang udah nggak pernah ke masjid? Itu bukti nyata atau hanya kabar dari orang? Bohong mah dia. Bener, Ma. Sebentar. Kan saya masih ke masjid. Bara udah nggak pernah. Udah gitu sekarang nggak sopan. Suka Lalu goda-godain lihat cewek. gua ke masjid apa enggak? Gua Ya, malam-malam ke sebentar. masjid. Jangan Lu pulang gua baru ke masjid. Masa Mama itu nanya, kan udah lewat. apa benar yang dibilang sama namanya siapa? Hah? Anissa. Oh, Anissa. Aku cuma di sini main game. Kalau main game bukan berarti aku nggak ke masjid. Maaf, kalau soal main game sekedarnya sih tidak masalah. Ke masjid tetap jalan, tapi kalau main game kebanyakan artinya buang waktu. Gitu. Itu dilarang. Lu jangan nyaut mudah denger kalau orang tua ngomong. Oh, kan? Nih, Nggak sopan dia mah. lu juga diem. Dengerin kalau orang tua ngomong. Boleh main game, boleh main gitar hiburan, tapi jangan godain cewek lewat. Tadi digodain kan? Enggak mah, aku lagi main game, dia yang datang ke sini. Ih, bohong banget. Tadi ngegoda-godain. Baru jujur aja, jangan begitu. Jangan suka bohong. Udah, Allah, aku- terus sekarang diam. Kenyataannya yang dibilangin begitu sama perempuan gimana? Iya, goda-godain. Ih, kamu gemoy banget. Ini lagi temennya ngegoda-godain. Ih, cantik banget. Doyan makan berarti. Mama dengar tadi dari Anissa, katanya Bara udah nggak ke masjid, udah nggak baca Quran. Kan kamu dulu pinter banget itu waktu ngaji sama Mama. Mama tanya, masihkah Bara melakukan ini di masjid? Wah, punten mah alhamdulillah sekarang juga aku masih anak soleh, baik. Masih ke masjid mah. Ih, bohong. Ragu-ragu, Ma. Berarti bohong kayaknya, Ma. ngomongnya gini. Sesuatu yang dikatakan masih itu sesuatu yang tidak pasti artinya bela diri padahal BOOHOENG. Tuh. Bohong. Yang bohong dia mah. Astagfirullah. Tuh, Enggak, tanya Ma. teman-teman Makan aku. dulu kan kita sering ke masjid bareng. Jadi tahu lah, Ma, kalau Bara udah jarang ke masjid. Udah bareng nggak apa-apa, jujur aja. Udah, Jangan sekarang begitu. begini deh, lu jangan pakai ribut. Ke masjid, niatnya ibadah. Ngaji lagi kayak dulu yang rajin. Sholat qobliyah ba'diyah. Insya Allah Masya hidup kita Allah. semakin baik gitu, Bara. Alhamdulillah. Harusnya. Jangan alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah. Jadi harusnya kalau ada orang yang koreksi kita, jangan marah. Apalagi Mama dengar tadi kata Bara, fitnah tuh. Bukan fitnah. Alhamdulillah masih ada temen yang sadar kalau saya itu salah. Semoga yang menyadarkan, yang disadarkan semuanya kembali sadar. Itu dia harusnya. Amin. Siapapun manusia pasti berbuat salah. Termasuk Bara buang-buang waktu. Tapi yang salah ini kita perbaiki. Ngerti nggak? Lu kayak celengak-celengok. Sekali lagi dengerin. Orang yang baik
bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang mau memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Oke? Oke. Sip. Orang yang baik adalah orang yang memperbaiki kesalahannya. Kita semua pernah salah, mama juga sebagai orang tua. Tapi yuk memperbaiki diri, insya Allah semakin baik. Amin. Amin. Amin Amin. ya Rabbal Amin dong. Alamin. Mah, jadi kalau misalnya kita nih hidup ya, cuma dipakai buat males-malesan, santai-santai doang, yang nggak ada faedahnya gitu, berarti kita termasuk orang yang merugi kan, Mah? Dosa Bukan kan? termasuk, Lah, pasti maaf, merugi. mah. Selagi kita main game di sini dan nggak merugikan orang lain, ya nggak apa-apa dong main game. Kita kan nggak maling, nggak nyopet. Ingat nggak dulu, mama kan nerangin sama kalian surat Al-Asr. Wal asr, innal insana lafi khusrin, illal ladina amanu wa amilus sholihat. Terus, Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Oke, Tuh, artinya, anak ayo. soleh kan mah. bukan anak soleh, dengerin dulu. Itu kan dari dulu apal, pasti selama kamu belum amnesia apal. Kalian dengerin mama semua. Kata Allah, semua manusia rugi, tapi ada pengecualian, ada istisna. Apa pengecualiannya? Illal ladina amanu, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Karena tujuan hidup di alam dunia ada dua. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Tuh, ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau seandainya ada manusia yang waktunya diabaikan, tadi kata Gina, males-malesan, orang tadi pasti merugi. Tuh, berarti Mas Bara sama temen-temennya kalau malam pada sholat ke masjid jangan nongkrong, main-main gitu, bunyi-bunyiin gitar. Kan jadi berisik mah rumah Iya, mama. kita sholat dulu Enggak, baru main. kita. Ada waktunya. Main gitar boleh, tapi jangan waktu orang tidur. Karena mengganggu orang tidur. Kita kan di komplek. Jadi kalian boleh menikmati masa muda. Karena masa muda tidak akan kembali. Tapi waktunya sholat-sholat, waktunya ibadah-ibadah. Yang kalian pikirkan jangan mengganggu orang lain. Mah, mau nanya dong Mah, nih kan kita kan anak-anak muda. Nah gimana sih Mah kita selain beribadah tentunya memanfaatkan waktu biar jadi orang yang bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Begitu mah gampang. Hayo bikin misalnya grup lomba ajan, grup lomba pidato, lomba salawatan. Terus misalnya pawai, pakaiannya pakaian syar'i. Jadi yang islami bikin kegiatan. Misalnya lomba baju muslim, itu kan gampang. Lomba baca Quran, nih jadi panitia. Jadi tergugah kembali untuk mendekat kepada agama. Amin. Gitu, Regen. Iya. Ya, apa ya? Oh, Mas. Amin dong. Nah tuh makanya Mas Bara, Mas Regen, Mas Adit sama Mbak Anissa kan mumpung masih pada muda, isi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat biar jadi contoh ya Ma remaja di kompleks ini ya, biar jadi panutan supaya remaja-remaja yang lain juga jadi mengikuti kalian dalam kebaikan gitu ya Ma. Jadi contoh yang terbaik tuh, bener Gina, hebat Gina. Amin, alhamdulillah karena ada Mama. Ada solusi. Ya udah Mah kalau gitu Anissa pamit dulu ya Mah, mau ke majelis taklim ngurusin Oh. dulu ya Mah. Ada acara naon tuh? Ada acara pengajian habis ini Mah. Oh, tuh bantuin. Siapa? Ya, bantuin. Sama. Sok. Biar rajin ngeji. Ya, beneran tapi bantuin Sok. jangan pindah nongkrong ya. Ya, mari. Adit mau nganterin Ya, katanya, hati-hati ya bilang. Mbak Nisa ya. Sok. Waalaikumsalam. Yo, ayo. Salam. Waalaikumsalam. Bonsai, lontong sayur. Bonsai, lontong sayur. Bonsai, lontong sayur. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kayak heula. Kayak kenal mukanya ya. Ya, Mang. Iya, di komplek tempat Kamu udah Mama. sarapan belum? Udah siap ya? Tadi di dalam ya? Iya, udah sih. Saya lagi semangat nih, Ma. Abang. Jualannya. Abang namanya siapa? Bari. Bari. Iya. Tuh kan mah bener mah. Di komplek Mama mah mukanya sama semua. Tukang sayur namanya Bari, mukanya gini. Tukang tanaman namanya Bari juga mukanya gini. Sekarang Kemar tukang lontong 3 sayur. kali tuh. Kayak anak si Billy itu anak mama kemar 3 anak. Iya serius. Oh. Ya ada aja kalian dikasih rezeki sama Allah ya Doain Bang. kumaha? Doain saya ya, Ma ya. Biar jualannya laris Dengerin. hari ini. Kalau pengen jualan laris, duduk dulu sebentar. Kalau kamu pengen jualan laris, satu yang ramah. Iya.
Dua, jualannya jangan kemahalan. Yang ketiga, tempat jualannya kudu bersih. Tuh, Bang. Gitu, Siap, jangan Bang. jorok. Siap. Oke? Oke. Sok. Yaudah. Sedekah. Saya keliling dulu ya, Mah. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bener mukanya sama aja. Iya sama kan? Mama nggak mau beli lontong sayur. Bonsai. Oh. Lontong sayur. Bonsai. Lontong sayur. Bonsai. Lontong sayur. Bonsai. Kita lanjutin lagi yuk yang tadi. Tuh, grup kita udah main nih. Udahlah itu urusan mereka aja, biar mereka aja yang bantulah. Lontong sayur. Wah, kebetulan lagi lapar juga nih. Bonsai. Lontong sayur. Bentar. Boleh. Mampir. Bonsai. Sabar dulu, bentar dulu dong. Bentar dulu, Abang. mau kemana? Mau beli, Bang? Beli berapa piring, Bang? Start dulu lah. Tor apaan, Bang? Emang abang siapa? Udah, Bang. keluarin. Rusak, Bang. Gerobak saya, Keluarin Bang. sini, Kalau gitu keluarin aja. sini. Ini siapa? Keluarin. Ini Baru tahu aja, lu nggak tahu bapakku siapa? Beneran. Siapa emang? Udah cepetan keluar. Kampar aja lo, mana? Setor, buruan. Sini. Sini. Berapa nih, Bang? Berapa? Ini, Bang. Iya, nah gua Gerobak pengemis nih. ganti Sini. juga. Ya Gak ada. Jangan, Bang. Diambil semua, Bang. Udah nih buat lo aja nih, yang ini. Udah. Aduh, Bang. Mohon, Bang. Itu, Bang. Balik lagi, Bang. Si bohong. Bang. Udah. Aduh, jangan, Bang. Bang, aduh, Bang. Balik lagi, Bang. Udah, Bang. Gak bisa, Ada apa Bang. sih kalian nih? Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Sarapan, Mah? Lagi pada ngapain? Nih, lontong sayur. Sarapan biasa, Bang. Lontong sayur. Mama lihat Bara lagi makanin kerupuk. Ini mah nunggu diambil dari lontong bikinin. sayurnya aku. Kalau saya mah. Sambil Tenang, itu. Duit saya semuanya diambil, Bang. Itu mah. Sama siapa? Enggak, Ma. Ini Iya kerupuk. Allah, pada nggak sopan masa duitnya Bang Bari diambil. Udahlah lagi jualan. Tadi katanya lagi semangat banget jualannya. Mana ini? Bukan di aku mah. Sini, Di siapa? Bang. sini, Siapa? sini. Duit yang ini. Bukan di aku mah. Mana? Ya astagfirullah Mas Bara, itu dosa. Sama aja itu namanya malakin si Mas Bari. Iya, karena dia yang utang sama saya mah. Hutang apa? Utang pengamanan. Ini duit si Bari, kemarin. Dosa lu ngambil hak orang lo. Lu disisain mah disisain tuh mah. Berapa duit kamu semuanya? Nah, itu, Bang. Saya belum hitung sih, Bang. Nah, ini punya saya. Ini gang larang. Tapi saya apa, Bang? Ini jualan dari subuh. Nyari rezeki. Dapat lu minta, enak banget. Itu namanya palak. Palak itu cuman bahasa doang. Padahal sebetulnya maling nyolong. Astagfirullah. Duit Mah, orang. kita di sini 18 jam pengamanan buat komplek rumah sini. Maaf, dari tadi banyak alasan. Pengamanan Iya. dari mana? Tanpa kalian juga aman kok. Dia aja bisa jualan senyaman ini itu Dengerin. karena kita semua ya nggak? Tidak, kan? tidak. Yo, Sama, iya. dengerin. Jualan senyaman apa lu? Nggak ada lu juga dari dulu aman yang dagang di sini mah. Oh, betul. Nggak usah dengerin. Makanya waktu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kayak Bari, Iya, Mah. dagang, dapat duit. Iya. Manfaatkan masih muda untuk bekerja, untuk bergerak, berusaha. Yang Allah sukai dari seorang manusia, makan dari hasil jadi payah kita, bukan dari ngambil hak orang. Tapi dari tadi mah emang benar-benar deh si Mas Bara ini. Udah 2 kali kan tadi di depan kena tegur, di sini kena tegur. Malah sekarang malakin orang. Ya Allah, mau jadi apa sih? Mumpung masih muda begini, dipakai apa hidupnya Mas Bara? Sekarang begini, Bara dari kecil ngaji sama mama. Kita semua sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Rasul mengatakan, kalau orang melakukan kesalahan baru sekali 2 kali nggak bakal ketahuan orang. Kenapa sekali 2 kali? Allah berharap sekali taubat. Tidak juga 2 kali taubat. Tidak juga 3 kali ketahuan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, baru tumben sekali bohong. Itu minimal 3 kali. Mama udah ketahuan 2 kali. Di depan, di sini. Maka sekarang Mama Bara minta maaf sama si Bari. Kalian juga minta maaf. Jangan diulang perbuatan ini. Ngerti kan? Oke bang. Iya. Maaf ya. Begitu. Iya. Tuh, itu ngejel. Ya lu kayak Ma Ale, tangan lu diasongin. Salaman biasa aja. Iya. Lu tahu nggak Ma Ale?
Mare itu tetangga mama di Tanah Abang. Iya. Oh, bedaknya tebal. Jadi kalau ketemu orang tangannya di, lu jangan begitu. Iya, Mama. Pengen dihormati orang. Jelas nggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan beneran pada sadar ya mas-mas semuanya ya. Insya Allah sadar. Nah, karena ada mama, Ada solusi. Gina siram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Alhamdulillah, kembangnya pada berbunga sekarang. Tidak sia-sia pekerjaan aku selama ini. Ya Allah. Mama, Naon, Gina naon? punya hadiah surprise buat mama. Apaan? Merem dulu dong. Sok. Oke, Gina punya, kan mama suka sama tanaman. Hmm. Gina punya tanaman abadi buat mama. Tada! Gusti, ieu mah plastik, kagak demen gua. Sama lunas. Ini justru mama nggak perlu apa-apain, dia berbunga terus, mah. Tanaman abadi itu membohongi diri sendiri. Yang mama suka, mama nanam, kemudian hidup, kemudian berbunga. Ini juga bagus sih, tapi menurut Gina, mama lagi ngapain sih repot-repot banget ngurus-ngurus tanaman begini? Ya Allah, bantuin Kong Namin tuh. Kong Namin kasihan kau sendirian kebanyakan. Iya, Kan? tapi tanaman mama kan udah banyak banget. Kenapa gitu? Maksudnya pertanyaan Gina, kenapa suka banget sama dedaunan, bunga-bungaan begini kan nggak bisa diajak ngomong juga, mah. Ih, salah kamu. Mamah aslinya orang kampung. Orang tua mamah petani. Dari kecil sering dengan pohonan. Kata Gina nggak diajak ngomong. Iya. Ngomong. Cantik banget ya Allah kamu, uratnya seperti ini. Aku suka. Ya Allah, ini warnanya ungu. Tuh. Emang diajak bisa ya? ngomong. Oh, dari... Mamah bahagia. Dia bahagia. Pasti dia nggak tahu. iya. Jadi mama suka tanaman kayak begini, anak-anak mama juga pada suka tanaman nggak? Pertanyaan yang bagus. Anak mah suka dengan tanaman. Kalau udah bagus, mereka pada bawa ke rumah masing-masing. Begitu jelek, dipulangin. Itu kada banyak. Serius, Ma? Beneran itu? Serius. Oh iya. Bahkan 7 kali dius. Oh, Jadi anak iya. mamah nih, mirip Iya. konon. Mamanya ini ya mah, ambil. Tapi tidak masalah. Karena mah suka dengan pepohonan. Jadi mamah itu ngerawat pohonan yang jelek, bagus lagi, tuker lagi gitu. Oh, Tenang, gitu. ada Kong Namin. Oh, tetap kuncinya mah Kong Namin juga ya kan? Karena hidup mama dari dulu di sini sama Kong Namin. Oh, berarti Gina juga bisa gitu mah, bagus deh mah Gina bawa pulang ya gitu. Ntar kalau Boleh. tiba-tiba layu, ya layu lagi mah Gina taruh lagi di sini, Gina ambil yang lain gitu boleh? Boleh, tapi dengan syarat Gina bantuin ngoret, bantuin nyapu, bantuin ngepel. Oke kalau gitu nanti Gina beli di tukang taman aja. Tah, sok. Gina siram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, alhamdulillah nih anak. Cakep Gimana, Gina Ma, ya? udah Kalau gini. Dari Kayak dulu anak juga soleh belum? cakep. Baru kelihatan kayak anak soleh dari bajunya. Semoga baju yang anak kenakan menyerap ke hati Anda. Amin, ya Allah, amin. Mending situ kita ngobrol dulu Mas Barak biar dapat lagi petuah-petuah dari Mama. Ayo Mas Yuk. duduk Mas sini Mas. Siap, siap. Silakan sini Mas Barak. Sok. Monggo. Duduk, duduk, duduk. Kan enak kalau ngobrolnya sambil duduk. Nah, Mama bersyukur. Tadi kan Bara bilang, Mah berubah kan? Berubah, bajunya keren. Tapi nggak cukup baju. Baju itu kulit luar, definisi daripada iman. Tasdikun bil qalbi, wa taqrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Iya. Artinya pengakuan keimanan kita, ngomong orang beriman. Sikap kita, sikap orang beriman. Yang namanya orang, kalau dasarnya orang baik, kemanapun dia melenceng, dinasehatin lebih mudah daripada orang yang tidak punya dasar kebaikan. Makanya untung Bara dulu kita ngaji rame-rame. Salah disadarkan jadi benar. Semoga seterusnya benar terus. Amin. Agar hidup kita makin baik dan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat kita, insya Allah. Amin. Amin. Tadi kan Mama bilang katanya kalau emang orang yang udah dasarnya baik biar melenceng
kemana-mana itu jadi lebih mudah untuk diarahkan kembali baik kan Betul. ya. Dasarnya memang orang baik. Coba katanya Bara muridnya Mama dulu ngaji sama Mama. Gina mau tahu Bara bisa ngaji beneran apa enggak gitu? Ngaji apa baca Quran nih? Baca Quran, surat-surat pendek juga nggak apa-apa deh. Mau yang pendek, mau yang panjang? Yang pendek dulu Oke, boleh, Ma. surat mana yang Bara mau baca? Al-Ikhlas. Al-Baqarah Mas Bara. Nanti ya. Iya, oke deh, nggak apa-apa deh. Sok, kamu dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, Sadaqallahul azim. artinya. Katakanlah Muhammad. Jangan lihat aku Allah juga itu nggak Maha Esa. tahu. Allah tebar bergantung. Dia tidak diperanakan dan dia tidak punya anak dan hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Begitu Bar. Itu artinya ya, Ma. Coba lagi Ma tanya lagi apa gitu, Ma. Nih Bar, bukannya ujian ini mah, dia nantang gue. Tunjukin bahwa kamu adalah murid Mama. Ketika Allah menurunkan ayat yang pertama, surat apa, bacaannya apa? Surat Al-Fatihah. Bukan. Surat Al-Ikhlas. Al-Alaq. 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 Yeay! Apa bacaannya? Aku tahu, Ma. Ayo, Tapi cuman sedikit. coba. Iqra bismi rabbikal A'udzubillah dulu. A'udzubillah. Ya salah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Udah. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Makanya mengaku mata Nabi Muhammad SAW, kata Allah banyak baca dan nulis. Dengan baca yang nulis kita jadi pinter. Ini kamu masih muda, jangan takut, jangan khawatir. Manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan, manfaatkan umur, masa mudamu di jalan yang Allah ridho, sehingga mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Begitu kan? Ngerti kan maksudnya? Siap. Iya, harus begitu. Tuh makanya Mas Bara, padahal kan dulu pinter ngajinya, sekarang jadi lupa-lupaan karena mungkin udah lama nggak ke masjid kali ya, Ma. Tapi Biar- Mama bersyukur. Apa tuh, Ma? Buktinya Mama dipertemukan tadi dengan Bara. Artinya bukan faktor kebetulan, tapi takdir menentukan. Bara ketemu lagi dengan Mama. Tadi juga ada si Anissa kan Iya. menyadarkannya. Sekarang gabung lagi kan dimulai hari ini. Tadi udah ke masjid kan. Iya, Makanya inilah alhamdulillah. jalannya Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah dengan berbagai cara. Innama amruhu idza arada sayyan ayyaqula lahu Kun fayakun. Aku lupa mah banyak lupa. ayyaqula lahu kun Kun fayakun. Balik lagi. Iya mah aku juga pengen balik lagi ke masjid. Tapi sebenarnya aku malu mah karena udah lama juga aku nggak ke masjid, nggak gabung sama anak-anak. Ya Allah. Jadi aku banyak lupa. Begini deh, minimal Bara kalau Mama ngajar nih ngikut-ngikut Mama. Terus dari pengajian-pengajian, kembali ke pengajian kampung kita, nanti Bara ngaji terus. Tiap Mama ngaji, jangan sampai nggak datang. Insya Allah ingatan akan datang. Kenapa? Yang namanya ilmu kalau nggak diulang-ulang itu hilang. Siapkan, ikut ngaji lagi. Insya Allah siap. Ah, semoga Allah memberikan keriduan buat Bara, buat kita semua. Silaturahim kita mendapat ridho daripada Allah. Dan mudah-mudahan Mama berharap kembalinya Bara karena takdir dari Allah. Dari hati yang paling dalam, luar dalam, baju udah keren, hatinya pun insya Allah keren. Amin. Begitu. Alhamdulillah. Ada perubahan. Alhamdulillah aku juga bersyukur mah setelah sekian lama ketemu sama Mama lagi dan dapat ilmu lagi. Alhamdulillah. Semoga. Aku insya Allah akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Harus. Insya Allah. Mah, nih ada pertanyaan tapi dari netizen. Ketika kita mengisi waktu dengan hobi, tapi hobinya menghasilkan uang, itu boleh nggak sih, Mah? Itu termasuk menyia-nyiakan waktu nggak? Tidak. Misalnya orang hobi bikin kue, Ya. dia bikin kue dengan kebahagiaan, lulus dijual. Mama hobi dengan tanaman, nanemin udah seger, ada orang beri, jual gitu. Justru nyari duit dengan kesenangan hati, Mama yakin rezeki banyak karena dengan kebahagiaan. Amin. Tapi kalau
Maaf mama, Naon? misalnya aku nih hobi melihara ayam. Terus ayamnya tuh aku ikut lomba yang adu ayam tuh gimana? Nyabung. Yang taruhan-taruhan adu ayam Itu haram judi. Tet. Salah lah. Oma Irama aja udah tet. Tapi hobi mah. Hobi itu sesuatu yang diperbolehkan. Kalau hobi kita yang dilarang artinya otak kita melenceng dari aturan agama gitu. Berarti hobinya juga harus lihat-lihat gitu ya Ma. Kalau sesuatu yang positif baru mendapatkan keberkahan Makanya gitu kita ya. belajar agama, mana yang boleh, mana yang tidak. Lihat deh di dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk, pembeda. Yang bedakan yang boleh, yang tidak, yang halal, yang haram. Di Quran diajarkan ini boleh, ini tidak. Nyabung ayam haram. Lu nanti kalau mati Rasul mengatakan diadu kayak ayam sampai darah-darah. Mau? Aduh amit mau dibilang dari. Makanya ayam diaduin, orang diaduin, salah. Tuh ngawinin poonan, jadi bagus daunnya. Nanamnya Lihat. dengan doa bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Harapan Allah. dan doa. Alhamdulillah, jadi biar Mas Bara juga makin rajin ke masjid, Amin. gabung lagi di Risma, Amin. nggak hobi sambung ayam ya. Jadi cari hobi yang lain buat cari rejeki gitu ya Ma ya. Hobi sesuatu yang dihalalkan dalam agama itu boleh. Ya. Ya, seneng dengernya deh hari Alhamdulillah. ini karena ada Mama, Ada solusi. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai menyesal. Nih, kita ini akan datang waktunya kematian. Pemirsa, yang namanya waktu ini anugerah yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya. Dan kenapa kita diberikan waktu? Agar kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia. Betapa berharganya waktu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dengan waktu. Wallail wadduha. Masya Allah, termasuk ayat wal asr. Kenapa? Agar kita tidak menyia-nyiakan waktu. Ada waktu yang lalu, ada waktu saat ini, ada waktu yang akan datang. Semua waktu hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan nyia-nyiakan waktu. Jangan ada katakan, entar ah, besok ah, masih banyak waktu kok. Anda bayangkan, tiap hari kita punya program. Rencana kita mau ini. Kalau Anda andalkan hari ini, besok ah dikerjain, artinya kerjaan besok double, lebih banyak. Kenapa? Yang besok utuh, yang sekarang disandarkan untuk hari esok. Orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, pasti dia orang yang merugi. Padahal orang udah dapat duit, orang udah baca Quran, orang udah mendapatkan lapak dia bekerja, orang mendapatkan hafalan, sementara dia berleha-leha. Waktu sama-sama habis. Orang yang nyari duit, lapar. Orang yang bengong menyia-nyiakan waktu juga lapar. Orang yang tidur berleha-leha lapar. Orang yang santai, tiduran, rebahan juga lapar. Dari mana mereka makan? Sementara kebutuhan makan tidak pakai entar. Makanya kalau orang yang bekerja memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dapat penghasilan, dapat rezeki, bisa dia makan, memenuhi kebutuhan keluarga, bisa bersedekah, membantu orang lain. Kenapa? Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yuk, siapa yang selama ini menyia-nyiakan waktu, bangkit, sadar, waktu tidak akan kembali. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai menyesal. Nih, kita ini akan datang waktunya kematian. Kalau waktunya mati, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nanti menyesal kalau Anda tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hati-hati, jangan jadi orang merugi. Kalau orang merugi itu orang yang tidak memperbaiki dirinya. Maka yang salah perbaiki biar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.